Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahmatullah, marilah kita kembali mengumpulkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmatnya yang dikaruniakan kepada kita. Kita membutuhkan karunia-Nya, Allah selalu memberikannya. Maka kita harus selalu bersyukur. Nikmat terbesar yang wajib kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa Islam dan iman merupakan modal utama seseorang untuk masuk surga. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis Bukhari dan Muslim, yang artinya sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Hadirin rahmatullah, menjadi seorang muslim jadi tidaklah cukup dengan ucapan dan klaim saja. Setidaknya seseorang muslim memiliki 3 sifat. Yang pertama, al-yakin, yaitu percaya dan mantap akan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW, dan agama Islam. 3 hal ini merupakan materi utama yang akan diselidiki oleh malaikat kepada kita di alam barzah nanti. Di antara sekian banyaknya masalah, hanya 3 ini saja yang akan ditanyai oleh malaikat di alam barzah. Hadirin rahmatullah, kedudukan al-yakin sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Madrijus Salikin bab Manzilatul Yakin menyebutkan beberapa ayat tentang kedudukan yakin. Di antaranya disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 4 dan 5. Beliau menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memimpin hanya mereka yang mencapai derajat al-yakin yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 4 sampai 5, yang artinya, dan mereka yang beriman pada kitab Al-Qur'an yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat, mereka lah yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sangat jelas dari ayat itu bahwa cara menjaga hidayah adalah dengan memupuk keyakinan. Tanpa itu seseorang muslim bisa goyah. Banyak kisah yang menjadi pelajaran. Seseorang telah beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian ikut hijrah ke Madinah bersama beliau. Namun ia kemudian goyah dan kuda peliharanya di Mekah. Ia kemudian menyalahkan jalan hijrahnya. Hadirin rahmatullah, yakin menurut ulama Abu Bakar Al-Warraq ada 3 tingkatan, yaitu al-yakin, al-akbar, yakni meyakini seluruh berita informasi yang Allah sampaikan kepada Rasulullah dan risalah yang beliau bawa, mencakup informasi yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW terkait hal-hal yang sudah berlalu maupun terkait dengan hal-hal yang belum terjadi. Ini harus kita mantapkan dalam diri kita. Yang kedua adalah yakin atau yakni yakin dan percaya kepada setiap bukti dan dalil yang membenarkan berita-berita tersebut, yakin terhadap Al-Quran, hadis, dan setiap mukjizat Rasulullah. Yang ketiga, yakin al-musyahadah. Ini merupakan tingkatan yakin paling tinggi, hanya tingkatan para wali Allah dan kalangan para sahabat dan ahli ibadah yang mencapai level ini. Al-musyahadah adalah tingkatan keyakinan terhadap hal yang gaib atau tidak tampak, namun seolah-olah dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Keyakinan yang sempurna, keyakinan para sahabat pernah diungkapkan oleh Amir bin Abdullah Qais bahwa seandainya surga dan neraka ditampakkan, keyakinan mereka tidak akan bertambah karena keyakinan mereka sudah sempurna, tidak berbukti yang kasat mata. Hadirin rahmatullah, kedua sifat at-taslim, yakni berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya, dan kepada agamanya. Allah berfirman surat Al-Ahzab ayat 36, yang artinya tidak patut bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, ketika Allah telah memutuskan perkara kemudian mereka memiliki pilihan yang lainnya. Ini bukan sifat mukmin sejati. Ketika Allah dan Rasulnya memilih warna putih, seorang muslim yang sejati tidak ada pilihan warna yang lain. Mereka tunduk dan patuh kepada Allah dan tunduk pada aturannya. Selaras dengan hal ini, Allah berfirman
Surat An-Nisa ayat 65 yang artinya maka demi Tuhanmu mereka pada hakikatnya tidak memberi sampai mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu yang tidak menyetujui putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Hadirin rahimatullah, sifat muslim yang ketiga at-tadiyah atau rela berkorban, yakni rela berkorban di jalan Allah, karena sesungguhnya iman itu menuntut cinta dan cinta itu menuntut pengorbanan. Tidak ada iman kecuali didasari cinta dan tidak ada cinta kecuali dia harus ada pengorbanan. Imannya Nabi Nuh, cintanya Nabi Nuh menjadikan Nabi Nuh mampu mewakafkan jiwa dan raganya, mewakafkan nafas dan umurnya selama 950 tahun di jalan Allah. Dalam satu ayat Allah mengabarkan ungkapan Nabi Nuh. Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Sekian khutbah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.